Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama saya Faiza Zarani. Nama saya adalah Prisca Pramesti. Nama saya Fitriana Dewi. Nama saya Deadlia. Kita akan membicarakan menyelesaikan siklus akuntansi. Pertama ada neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur adalah format dengan banyak kolom yang digunakan dalam proses penyesuaian dan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, neraca lajur ini sifatnya itu bukan permanen, jadi dia opsional. Nah, saat worksheet atau neraca lajur digunakan, laporan keuangan disiapkan dari neraca lajur. Penyesuaian di jurnal dan diposting dari neraca lajur setelah laporan keuangan disiapkan. Nah, ini ada langkah-langkah dalam pembuatan neraca lajur. Yang pertama, penyusunan neraca saldo pada neraca lajur. Yang kedua, memasukkan data penyesuaian. Yang ketiga, memasukkan saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, menempatkan saldo setelah penyesuaian ke kolom laporan yang tepat. Dan yang kelima, total kolom-kolom laporan, dan hitung laba bersih, dan selesaikan neraca lajur. Yang pertama tadi, penyusunan neraca lajur. Sertakan semua akun yang memiliki saldo seperti cash, supply, asuransi, dan lain-lain. Lalu masukkan jumlah dan pastikan jumlahnya itu balance. Yang kedua, memasukkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Penyesuaian yang paling penting itu pertama perlengkapan yang digunakan, asuransi yang habis masa pertanggungannya atau udah expired, beban penyusutan, pendapatan jasa yang sudah diterima, pendapatan jasa yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan gaji yang masih harus dibayar. Dan yang ketiga, jumlahkan kolom-kolom neraca saldo setelah penyesuaian dan periksa kesamaannya, harus balance. Yang keempat, menempatkan nilai neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom-kolom laporan keuangan. Tempatkan saldo seluruh akun beban dan pendapatan ke kolom-kolom laporan laba rugi. Lalu yang kelima, yang terakhir, jumlahkan kolom-kolom laporan keuangan, hitung laba neto atau rugi neto. Penyusunan laporan keuangan dari neraca lajur itu ada laporan laba rugi disusun dari kolom laporan laba rugi. Kedua itu laporan posisi keuangan dan laporan saldo laba disusun dari kolom-kolom laporan posisi keuangan. Dan ketiga itu perusahaan menjurnal atau memindahkan bukuan ayat-ayat jurnal penyesuaian. Ini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi, pendapatan 10.600 euro, beban gaji dan upah tuh 5.200 euro, beban perlengkapan 1.500, beban sewa 900, beban asuransi 50, beban bunga 50, dan beban penyusutan 40. Total beban tuh 7.740. Dan 8 netonya itu hasil dari 10.600 dikurang 7.740. Dan yang untuk bulan yang berakhir itu ditambah laba netonya kan 2.860 dikurangi sama dividennya 500, jadi 2.360 tuh saldo laba pada tanggal 31 Oktober. Laporan posisi keuangan tuh peralatan 5.000 euro dikurang sama akumulasi penyusutan, jadinya 4.960. Asuransi diberi muka 550, perlengkapan 1.000, piutang usaha 200, dan kas 15.200. Total aset tuh 21.910 euro. Ekuitas dan liabilitasnya, modal saham 10.000 euro, saldo laba 2.360, ditambah jadinya 12.360, liabilitasnya wesel bayar 5.000, utang usaha 2.500, utang bunga 50, pendapatan jasa diterima di muka 800, utang gaji dan upah 1.200. Total ekuitas dan liabilitasnya tuh 9.550
Jadi totalnya 21.910 dikurang. Dah. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian dari neraca lajur. Ayat jurnal penyesuaian dibuat dari kolom-kolom penyesuaian dalam neraca lajur. Penjurnalan dan pemindah bukuan ayat jurnal penyesuaian mengikuti penyusunan laporan keuangan saat neraca lajur digunakan. Menutup buku. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan membuat akun-akun siap untuk periode berikutnya. Itu biasanya disebut dengan closing the books. Akun temporer hanya berhubungan dengan suatu periode akuntansi. Perusahaan menutup seluruh akun temporer pada akhir periode. Akun permanen terhubung dengan satu atau lebih periode akuntansi untuk masa depan. Akun-akun permanen tidak ditutup dari satu periode ke periode berikutnya. Temporal akun, kalau temporal itu akun-akun ini ditutup, yaitu ada seluruh akun pendapatan, seluruh akun beban, dividen. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan membuat akun-akun siap untuk periode berikutnya. Yang kedua itu ada permanen. Akun-akun ini dia ditutup, yaitu ada seluruh akun aset, seluruh akun liabilitas, dan ekuitas. Pembuatan ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup diakui di buku besar secara formal. Pemindahannya itu laba nego, dividen, dan ke saldo laba. Ayat jurnal penutup hanya dibuat di akhir periode akuntansi tahunan. Ini ada diagram proses penutupan perseroan terbatas. Ada hal pentingnya yaitu tutup pendapat ke iktisiar laba rugi, kedua tutup beban ke iktisiar laba rugi, ketiga tutup iktisiar laba rugi ke saldo laba, dan keempat tutup dividen ke saldo laba. Saldo laba adalah akun permanen, seluruh akun lainnya adalah akun-akun temporer. Ini jurnal umum. Untuk mengetahui pendapatan jasa itu bisa ngeliat dari neraca lajur. Akun-akunnya bisa dilihat dari neraca lajur dan dari laba rugi. Pemindahan buku ayat jurnal tuh mengikuti hal yang penting tadi, menutup pendapatan ke iktisiar laba rugi, menutup ke beban ke iktisiar laba rugi, menutup iktisiar laba rugi ke saldo laba, dan menutup dividen ke saldo laba. Neraca saldo setelah penutupan. Itu akun-akunnya ada AKAS 15.200, piutang usaha 200, perlengkapan 1.000, asuransi dibayar muka 550, dan peralatan 5.000, itu posisinya ada di debit. Dengan yang di kredit, akumulasi penyusutan peralatan 40 euro, basal bayar 5.000, utang usaha 2.500, pendapatan jasa diterima di muka 1.200, utang gaji dan upah 50, utang bunga 10.000, dan modal saham total 2.360. Jadi semua total saldo labanya itu adalah 21.950 euro. Nah, selanjutnya itu siklus akuntansi. Jadi yang pertama itu kita harus analisis transaksi bisnisnya. Terus yang kedua ada penjurnalannya, transaksinya dijurnalkan. Terus yang ketiga ada pemindah bukuan ke buku besar. Jurnal tersebut kemudian dipindahkan ke dalam buku besar. Terus yang keempat ada penyusunan neraca saldo. Yang kelima ada penjurnalan dan pemindahan ayat jurnal penyesuaian. Itu ada deferral sama aktural. Terus yang ke-6 ada penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Terus yang ke-7 ada penyusunan laporan keuangan. Itu isinya ada laporan laba rugi, laporan saldo laba, sama laporan posisi keuangan. Terus yang ke-8 ada penjurnalan dan pemindah bukuan ayat jurnal penutup. Terus yang terakhir ada penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian seperti yang sebelumnya. Ayat-ayat jurnal koreksi. Nah, jadi misalnya di jurnal tuh ada kesalahan, nah kita tuh harus dikoreksikan kesalahannya. Nah, itu tuh jika ada catatan akuntansi bebas dari kesalahan, ayat jurnal koreksi tidak dibutuhkan. Nah, ayat jurnal koreksi ini dibuat setiap kali kesalahan ditemukan. Ayat jurnal koreksi harus dipindah bukukan sebelum ayat jurnal penutup
untuk menentukan ayat jurnal koreksi sangatlah bermanfaat untuk membandingkan ayat jurnal yang benar. Nah, contohnya itu kayak misalnya pada 18 Mei, Merkata membeli peralatan secara kredit 4.500. Transaksi telah dijurnalkan dan dipindah bukukan sebagai debit untuk peralatan 450 dan kredit untuk utang 450. Kesalahannya ditemukan pada 3 Juni saat Merkata menerima laporan bulanan untuk bulan Mei dengan dari kreditur. Nah, jadi ayat jurnal yang salah itu tadi kan ada kas 450 sama utang usaha 450. Ayat yang jurnal yang benar itu ada kasnya 4.500, piutang usahanya 4.500. Tapi setelah ayat jurnal koreksi jadinya pendapatan jasa 4.500, piutang usaha 4.500. Terus ada contoh lagi kayak misalnya pada 10 Mei, Mercato menjual dan memindah bukukan penerimaan kas dari penagih akun pelanggan sebesar 500 sebagai kredit dan kas sebesar 500 dan kredit pendapatan jasa 500. Perusahaan menemukan kesalahan pada 20 Mei saat pelanggan membayar sisa piutang yang tersisa. Ayat jurnal yang salahnya itu kan kas sama pendapatan jasa. Kasnya ada di debit, kasnya ada di kredit, pendapatan jasanya ada di debit. Nah, terus habis itu ayat jurnal yang benar itu ada kasnya di debit, piutang usahanya ada di kredit. Terus ayat jurnal koreksinya pendapatan jasa di debit, piutang usahanya ada di kredit. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan terklarifikasi. Menyajikan sebuah gambar tentang posisi keuangan perusahaan pada titik tertentu. Untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelompokan secara bersama-sama, aset-aset yang sejenis dan liabilitas-liabilitas yang sejenis, pengelompokannya laporan keuangan yang standar. Aset tak terwujud, properti pabrik dan peralatan, investasi jangka panjang, aset lancar. Terus ekuitas dan liabilitas, ekuitas, liabilitas tidak lancar, liabilitas lancar. Pengelompokan ini membantu pembaca laporan keuangan menentukan hal seperti pertama, apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, dan yang kedua, klaim kreditor jangka pendek dan jangka panjang atas total aset perusahaan. Banyak dari pengelompokan ini dapat dilihat pada laporan posisi keuangan Cheng Ltd. Aset tak terwujud, patennya 3.100, properti pabrik dan peralatan, tanah 10.000, peralatan 24.000, dikurangi akumulasi penyusutan peralatan 24.000 dikurang 5.000, tanah 10.000, 19.000, investasi jangka panjang, totalnya jadi 29.000, investasi jangka panjang, investasi dalam saham Walters Corp 5.200, investasi dalam real catat 2.000, dijumlah jadi 7.200. Aset lancar, asuransi dibayar di muka 400, perlengkapan 2.100, terus persediaan 3.000, wesel tagih 1.000, piutang usaha 7.000, investasi jangka pendek 2.000, kas 6.600, dijumlah semua jadi 22.100 dan hasil total aset semua ditambah jadi 61.400. Laporan posisi keuangan. Ekuitas dalam liabilitas. Ekuitas modal saham biasa 20.000, saldo laba 14.000, dijumlah jadi 34.050. Liabilitas tidak lancar, utang hipotek 10.000, wesel bayar 1.300, dijumlah jadi 11.300. Liabilitas lancar, wesel bayar 11.000, utang usaha 2.100, utang gaji dan upah 1.600, pendapatan jasa diterima di muka 900, utang bunga 450, di total jadi 16.000. Total ekuitas dan liabilitas jadi 61.400. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud, biaya pengembangan yang dikapitalisasi 244, goodwill-nya 6.257, aset tak berwujud lainnya 3.900,
3.913, totalnya jadi 10.414. Banyak perusahaan yang memiliki aset berumur panjang yang tidak memiliki substansi fisik namun seringkali sangat berharga. Aset ini disebut sebagai aset berwujud. Salah satu aset berwujud yang signifikan adalah goodwill. Lainnya termasuk paten, hak cipta, dan merek dagang atau nama dagang yang memberi perusahaan hak penggunaan eksklusif untuk jangka waktu tertentu. Lanjut. Properti, pabrik, dan peralatan. Properti pabrik dan peralatan adalah aset dengan umur manfaat yang relatif lama yang digunakan perusahaan dalam menjalankan bisnis saat ini. Kategori ini mencakup tanah, bangunan, mesin, dan peralatan pengiriman, dan furniture. Properti pabrik dan peralatan. Tanahnya 2.600, bangunan 9.487, strukturnya 1.568, mesinnya 36.956, kendaraannya 226, lain-lainnya 10.600. Jadi 28.824. Lanjut. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang umumnya 1. Investasi pada saham dan obligasi perusahaan lain yang biasanya bernilai selama bertahun-tahun. 2. Aset tidak lancar seperti tanah atau bangunan yang saat ini tidak dimiliki perusahaan dalam aktivitas operasinya. Dan yang terakhir wesel bayar jangka panjang. Di sini investasi jangka panjang, properti investasinya 26.511, investasi pada perusahaan asosiasinya 150.002, aset keuangan lainnya 29.253. Totalnya jadi 205.766. Aset lancar. Aset-aset yang diharapkan perusahaan dapat diubah menjadi kas atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasinya. Mana yang lebih panjang? Siklus operasi perusahaan adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk membeli, persediaan menjual secara kredit, dan kemudian memperoleh pembayaran dari para pelanggan. Aset lancar, persediaannya 2.430, piutang usaha dan lain-lainnya 1.311, instrumen keuangan derivatifnya 97, aset pajak lancar 6, investasi jangka pendek 360, kas dan setara kas 1.788, totalnya jadi 5.992. Catatan, pada laporan posisi keuangan perusahaan-perusahaan biasanya menggunakan dalam urutan yang terbaik di mana mereka berharap untuk mengubah aset lancar menjadi kas. Lanjut. Ekuitas. Isi dari bagian ekuitas bervariasi dari bentuk organisasi bisnis. Dalam sebuah perseorangan ada satu akun modal. Dalam kemitraan ada akun modal untuk setiap mitra. Perusahaan sering membagi ekuitas menjadi 2 akun. Modal saham dan pendapatan biasa. Dan pendapatan yang ditahan. Korporasi mencatat investasi pemegang saham di perusahaan dengan mendebit akun aset dan mengkredit akun modal saham biasa. Mereka mencatat dalam pendapatan akun retainer earnings ditahan untuk digunakan dalam bisnis. Korporasi menggabungkan akun share capital ordinary dan retained earnings dan melaporkan pada laporan posisi keuangan sebagai ekuitas. Di sini modal saham-saham biasa 484, premium sahamnya 121. Komponen ekuitas lainnya 6.469, saldo labanya 15.812, total ekuitasnya semua jadi 9.948. Kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang diharapkan dibayar oleh perusahaan setelah 1 tahun. Kewajiban dalam kategori ini termasuk hutang obligasi, hutang hipotek, wesel bayar jangka panjang, kewajiban sewa, dan kewajiban pensiun. Banyak perusahaan melaporkan hutang jangka panjang yang satu tempo setelah 1 tahun sebagai satu jumlah dalam laporan posisi keuangan dan menunjukkan rincian hutang dalam catatan yang menyertai laporan keuangan.
Di sini utang jangka panjangnya 14.260, kewajiban imbalannya 4.301, provisinya 2.533, liabilitas pajak tangguhan 726, liabilitas tidak lancarnya 2.752. Totalnya jadi 24.632. Liabilitas lancar. Kewajiban lancar pada bagian ekuitas dan kewajiban pada laporan posisi keuangan. Pengelompokan terakhir adalah kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan dalam dalam tahun mendatang atau siklus operasinya. Mana saja yang lebih lama? Contoh umum adalah hutang dagang, hutang gaji dan upah, hutang wesel bayar, hutang bunga, dan hutang pajak penghasilan. Di sini utang dagangnya 8.860, provisi jangka pendeknya 5.165, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya 2.427, utang pajak penghasilannya 1.970, bagian liabilitas tidak lancar 1.819, liabilitas lancar lainnya 22.210. Totalnya jadi 42.451. Lanjut. Ini siapa? Ayo baca tuh. Gua. Exercise. Orwell Surfshop mengumpulkan data penyesuaian yang berikut pada 31 Desember. 1. Layanan dilakukan tetapi unbilled totalnya 3.000. 2. Persediaan 300 telah digunakan. 3. Biaya utilitas 550 belum dibayar. 4. Layanan yang dilakukan sebesar 260 dikumpulkan terlebih dahulu. 5. Gaji 800 belum dibayar. 6. Asuransi prabayar yang berjumlah 350 telah kadaluarsa. Identifikasikan jenis penyesuaian entry yang diperlukan. Next ya. Jenis akun. A. 1. Akrual pendapatan. Akun sebelum penyelesaiannya, aset dipahami, pendapatan dipahami. 2. Biaya dibayar di muka. Aset terlalu banyak, biaya dipahami. 3. Biaya yang akan dibayar, biaya dipahami, kewajiban dipahami. 4. Pendapatan diterima di muka. Kewajiban dibesar-besarkan, pendapatan dipahami. 5. Biaya yang akan dibayar, biaya dipahami, kewajiban dipahami. 6. Biaya dibayar di muka, aset terlalu banyak, pendapatan dipahami. Ya, Ya. B. Penjelasan. 1. Akrual pendapatan. Itu ada piutang aset dipahami dan pemasukan pendapatan dipahami. 2. Biaya dibayar di muka. Itu ada perlengkapan aset terlalu banyak dan biaya dipahami. 3. Biaya yang akan dibayar. Itu ada biaya utility, biaya dipahami, dan kewajiban yang dipahami. 4. Pendapatan dibayar di muka. Itu ada kewajiban dibesar-besarkan dan pendapatan jasa yang pendapatannya dipahami. 5. Biaya yang akan dibayar, beban gaji, pendapatan dipahami, dan kewajiban dibesar-besarkan. Yang keenam terakhir, biaya dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, aset dibesar-besarkan, dan biaya asuransi pendapatan dipahami. Selanjutnya ada karakteristik atau asumsi untuk dimasukkan ke dalam yang cocok. Yang pertama itu ada compatibility. Maksudnya itu dapat diperbandingkan kemampuan untuk dengan mudah mengevaluasi hasil relatif satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Yang kedua, ada going concern assumption atau asumsi going concern, itu keyakinan bahwa perusahaan akan terus beroperasi untuk masa depan yang bisa diduga. Yang ketiga itu materiality, itu materialitas pertimbangan tentang apakah
ukuran suatu barang cukup besar untuk menjadi masalah bagi pembuat keputusan. Yang keempat itu ada full disclosure principle atau prinsip pengungkapan penuh, yaitu pelaporan semua informasi yang akan membuat perbedaan bagi pengguna laporan keuangan. Yang kelima ada time period assumption atau asumsi jangka waktu, yaitu praktik penyusunan laporan keuangan di PT secara berkala. Yang keenam, ada relevan atau relevansi. Itu kualitas informasi yang menunjukkan informasi tersebut membuat perbedaan dalam keputusan, atau bisa dibilang up to date. Lalu yang ketujuh itu ada historical cost principle, yaitu prinsip biaya historis, yaitu keyakinan bahwa barang harus dilaporkan pada saldo lembar dengan harga yang dibayarkan. Lalu ada konsistensi, itu penggunaan prinsip akuntansi yang sama dan metode dari tahun ke tahun. Yang kesembilan ada economic entity assumption, yaitu asumsi entitas ekonomi menelusuri peristiwa akuntansi ke perusahaan tertentu. Lalu ada faithful representation, yaitu representasi yang jujur, yaitu keinginan untuk meminimalkan bias dalam laporan keuangan. Yang keempat ada yang ke-11 ada monetary unit assumption atau asumsi unit moneter, yaitu melaporkan hanya hal-hal yang dapat diukur unit moneter. Dan terakhir ada expense recognition principle, yaitu prinsip pengakuan biaya. Itu mendikte bahwa upaya biaya harus dicocokkan oleh hasil. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.